Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, kita masih bersama di sini Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, kita sudah memasuki segmen tausiah bersama Kiai Haji Asrorun Niam dengan tema Pemuda dan Semangat Kepahlawanan. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal mukarramin, jamaah Masjid Pemuda Al-Muwahhidin, Kementerian Pemuda dan Olahraga, santriwan santriwati Pesantren An-Nahdhah dan juga pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk merayakan Hari Pahlawan. Kemarin tepat tanggal 10 November kita merayakan Hari Pahlawan, dan perayaan itu bukan tanpa tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengingat jasa-jasa, kemudian meneladani sikap kepahlawanan yang sudah didedikasikan oleh para pahlawan, para syuhada, para pendahulu kita yang dengan tetesan darah, dengan keringat, dan juga dengan dedikasinya berhasil memerdekakan Indonesia dan mewujudkan kehidupan damai sejahtera seperti yang kita rasakan hari ini. Kalau kita flashback sejarah, dalam rentang waktu bulan-bulan itu ada peristiwa yang menjadi monumental. Sebelum 10 November yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan, di mana perjuangan arek-arek Surabaya, jadi anak-anak muda belia. Sebelumnya ada hal yang mendasari dan juga menggerakkan perlawanan arek-arek Surabaya itu. Setelah 3 bulan Indonesia memproklamirkan diri atas kemerdekaannya. Bulan Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan oleh founding fathers kita. Waktu itu tanggal 17 Agustus, rencananya enggak 17, rencananya mundur, tetapi ada percepatan. Siapa yang mempercepat dan mendorong percepatan itu adalah anak-anak muda. Usianya belasan, belum 20. Ada juga yang belum 30. Meminta para senior-senior untuk segera. Ini adalah momentum terbaik karena pada saat itu penjajah Jepang sedang kalah. Dibawalah tokoh-tokoh inti ini ke tempat namanya apa? Rengas Dengklok, tahu ya? Diculik untuk dilakukan proses percepatan. Itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda mungkin kalau hari ini anak-anak muda agak nakal begitu. Ini nyulik orang tua. Tetapi karena visioner, dengan kenakalannya, kemudian Indonesia bisa diproklamirkan kemerdekaannya. Tetapi setelah itu, tidak semua negara yang asalnya menikmati kekayaan Indonesia rela. Datanglah sekutu untuk kembali menganeksasi Indonesia dengan segala kekayaannya. Para kiai berkumpul. Kemudian terbitlah apa yang disebut sebagai resolusi jihad. Perlawanan mempertahankan kemerdekaan Indonesia untuk kepentingan mempertahankan tanah air, hukumnya fardu ain bagi setiap orang yang memiliki kemampuan, dan dari radius waktu itu sekutu masuk ke Surabaya.
dari radius masafatil qasri, jarak qasar salat, maka hukumnya setiap muslim yang memiliki domisili di radius Surabaya ke titik sampai masafatul qasri wajib angkat senjata. Dan akhirnya spirit keagamaan itu kemudian menjadi dorongan untuk anak-anak Surabaya dan sekitarnya. Ada Surabaya, ada Mojokerto, ada Gresik, ada Lamongan, ada Sidoarjo, ada Bangkalan, untuk tergerak. Jadilah perlawanan arek-arek Surabaya. Bung Tomo sebagai tokohnya usianya berapa? Usianya 25 tahun. Kalau sekarang 25 tahun mungkin masih aktif chatting saja. Nah, 25 tahun baru selesai kuliah. Ini 25 tahun sudah menggerakkan perlawanan untuk kepentingan jihad. Makanya merdeka atau mati. Itulah semboyan yang dipekikkan oleh Bung Tomo dan kemudian menggerakkan perlawanan anak-anak Surabaya. Akhirnya pertahanan kita kokoh dan kemerdekaan tercapai hingga hari ini. Apakah kemudian kepahlawanan harus dengan angkat senjata? Kalau dibutuhkan angkat senjata, ya, tetapi tidak selamanya namanya menorehkan kepahlawanan itu harus dengan angkat senjata. Bahkan pada saat revolusi, pada saat era jihad di zaman Rasulullah SAW sendiri, ada satu momen anak muda datang pengen bergabung dengan tentara baginda Rasulullah SAW, di screening oleh baginda Rasulullah SAW. Ini anak muda bagus, memiliki hafalan kuat, kemudian memiliki keterampilan untuk menulis. Oh, kalau gitu bukan di medan perang tempatnya, tetapi di kuliah, tempatnya di sekolah, dan disekolahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Akhirnya dia menjadi sekretaris pribadi baginda Rasulullah SAW dan menjadi juru tulis Al-Quran. Dialah Zaid bin Thabit. Dia tidak diizinkan untuk ikut berperang, tetapi ditempatkan di tempatnya yang benar. Artinya apa? Kepahlawanan itu adalah soal tekad di mana kita bisa berkontribusi untuk kepentingan kebaikan negeri dan tidak harus nunggu tua. Kepahlawanan ditorehkan mulai dari sejak usia kita muda. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairul jazah kepada Kiai Haji Asrorun Niam yang telah flashback kembali, menceritakan kembali bagaimana luar biasanya sosok para pemuda dalam penentuan kemerdekaan khususnya negara kita tercinta ini. Lantas seperti apakah nilai-nilai kepahlawanan dalam Islam? Insya Allah akan dijelaskan di segmen berikut oleh guru kita Ustazah Ebira. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.